Matahari tidak pernah terbenam di negeri senja. Karya Seno Gumira. Hidupku penuh dengan kesedihan karena aku selalu mengembara. Aku selalu berangkat, selalu pergi, selalu dalam perjalanan menuju kemanapun tempat mana. Namun kesedihanku tidak pernah hilang. Kesedihan ternyata memang bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Karena kesedihan berada di dalam diri kita. Aku selalu mengira jika melakukan perjalanan jauh, maka kesedihan itu akan bisa hilang karena tertinggal jauh di belakang. Tapi itu tidak pernah terjadi. Ada segaris luka di hatiku yang telah mendorongku pergi jauh dari kampung halamanku dan sampai sekarang belum pernah kembali. Mungkin aku tidak akan pernah kembali selama kesedihanku suatu hari akan hilang. Aku sudah terlanjur tidak pernah memiliki rumah dan tidak pernah harus kembali kemanapun aku senang. Barangkali kesedihanku tidak akan pernah hilang, tapi sudahlah. Aku tidak ingin memanjakan perasaan. Aku sudah selalu membiasakan diriku hidup bersama dengan kesedihan. Apa salahnya dengan kesedihan? Apa salahnya dengan duka? Apa salahnya dengan luka? Setelah mengembara berlanjut, aku belajar hidup bersama dengan kesedihan, kesepian, dan keterasingan. Semua itu mudah, tapi apalah yang bisa diperbuat oleh seorang dalam perantauan? Aku pengembara, hanya seorang musafir lata yang tiada bersanak dan tiada berkawan. Pergi dari suatu tempat ke tempat lain tanpa tujuan, sia-sia mencari memulihkan kesedihan. Kemudian, setelah bertambah tahun melakukan perjalanan, akhirnya aku punya juga tujuan atau beberapa tujuan. Buat beberapa tujuan yang membuat saya terus-menerus melakukan perjalanan tanpa berhenti untuk mengumpulkan tenaga kembali. Aku selalu pergi, selalu berjalan, karena selalu ingin tahu sesuatu yang lain yang belum ku kenal, dan betapa besar keindahan yang ada di dunia yang luas terbentang. Aku telah berjalan dari negeri yang satu ke negeri yang lain, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, keluar masuk hutan, mengarungi wilayah dan mendapat pengalaman. Aku selalu melakukan perjalanan sendirian, dan karena itu aku banyak merenung. Sambil melihat pemandangan yang tidak pernah aku saksikan, aku berpikir tentang kehidupan. Membayangkan bumi terbentang yang dulu tidak dihuni manusia. Aku merenungkan makna budaya, melewati padang salju, padang rumput menghijau, dan pantai-pantai membiru. Aku melintasi manusia dan alam. Aku telah melintasi 7 lautan, melewati 20 gunung, menjelajahi 3 gurun, dan menyuruh ke perkampungan suku-suku. Tetapi aku tidak pernah bisa tinggal di tempat yang lebih lama. Di tempat yang paling nyaman, makmur, dan indah aku selalu nyaman gelisah. Selalu ada cakrawala baru yang ingin kerungkuh. Dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain. Barangkali rumahku adalah perjalanan itu sendiri. Aku senang tidur di bawah pohon di padang terbuka, berselimut matahari di dalam gerobak, terkantuk-kantuk di atas keledai, atau terlentang melihat rembulan di dalam sampan yang mengalir arus perlahan. Betapa berumah aku dalam pengembaraan. Begitulah, sebuah kompilasi dalam perjalananku tibalah aku di negeri senja, yang tiba-tiba muncul di hadapanku setelah menyeberangi sebuah gurun selama 2 minggu. Dari jauh, negeri senja cuma bayangan hitam tembok-tembok beku perbentengan yang tua. Benteng semacam itu sudah tidak ada lagi sekarang. Benteng yang sudah ada sekarang sudah diterbitkan. Benteng yang menjadi warisan sejarah yang tidak terurus. Dari jauh, negeri senja hanya tampak seperti bayangan hitam, karena di latar belakangnya tampaklah lempengan bola raksasa yang jingga dan membara dan memenuhi ruang. Menyebabkan langit di atas itu semburat jingga dengan tepian mega-mega yang telah menjadi keemasan. Aku masih jauh dari kota kompilasi. Orang bersorban mencegat aku di balik bukit pasir, berbicara dengan bahasa antarbangsa yang fasih. Tuan, apakah Tuan yang selama ini menunggu kami? Pasti bukan. Siapakah yang menunggu? Kami menunggu penunggang kuda dari selatan. Siapakah itu? Dia adalah orang yang akan menyelamatkan kami. Menyelamatkan dari apa? Dari segalanya. Aku setuju mereka. Apakah mereka sudah kehilangan akal? Sudah jelas aku menunggang unta, bukan kuda. Kalian lihat, aku tidak menunggang kuda.
Barangkali saja Tuhan ganti kuda Tuhan dengan unta sebelum menyeberangi gurun. Ya, itu memang mungkin. Tapi aku bukan menunggang kuda dari selatan. Aku datang dari timur jauh. Oh, maafkan kami Tuhan. Kami sudah lama menunggu di sini. Dan kami sudah gelisah. Kami menanyai setiap orang yang datang dari selatan. Saat aku kembali, kulihat orang itu kembali ke selatan. Di mata mereka terpancar harapan. Tetapi harapan yang sudah memudar. Apakah kiranya yang mereka alami sehingga begitu mengharapkannya? Menunggu seseorang yang bisa menyelamatkan mereka dari apa? Sampai bertambah tahun lamanya. Sembuh diskusi biasa. Siapa pula penunggang kuda dari selatan yang sangat diharap-harapkan? Siapakah orangnya yang begitu perkasa sehingga akan diharapkan bisa menyelamatkan orang dari sesuatu yang aku belum tahu apa? Segalanya serba keemasan kompilasi aku bawa kota itu. Serba merah keemas-emasan karena siraman cahaya matahari separuh yang bertengger di cakrawala itu. Kulihat cahaya senja seperti jalinan lembut benang-benang emas yang terpanjang. Dari matahari langsung ke jendela, ke dinding, ke pohon, dan ke daun-daun. Seperti garis-garis, seperti balok-balok, seperti tiang-tiang yang direbahkan. Rasanya baru sekali ini aku melihat cahaya berleret begitu menarik, sehingga seolah-olah benda padat yang bisa dipegang. Tapi tentu saja hanya cahaya, bukan benda padat dan berkerudung orang-orang, bersorban dan bersarung melewatinya. Jadi cahaya itu seperti riak kolam yang tersibak-sibak. Cahaya itu menjadi terang dan gelap karena orang-orang yang lewat. Dan karenanya negeri senja seperti kota yang tenggelam dalam lautan cahaya sepenuhnya. Aku hanya suka bayang-bayang yang berjalan. Kulihat bayang-bayangku sendiri menunggangi unta di tembok-tembok kota. Aku berjalan menyusuri kota menunggang wisata unta tua yang telah membawaku menyeberangi gurun bersama rombongan kafilah para pedagang garam. Menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, memang hampir semuanya berwarna keemasan. Aku tidak melihat warna biru. Aku tidak melihat warna hijau, lebih suka warna merah jambu. Semuanya adalah warna-warna senja. Warna, cahaya, dan suasana yang hanya ada pada matahari akan disimpan. Dinding-dinding keemasan, tetapi banyak juga ruang yang gelap dan temaram. Lorong-lorong suram dan tenggelam dalam bayangan hitam. Mau kemana Tuan? Mencari penginapan. Marilah saya antar. Saya tahu penginapan yang murah dan menyediakan makan untuk Tuan. Marilah saya antar. Melewatkan hari ini ada sepotong roti yang bisa saya makan. Aku sudah sangat lelah menyeberangi gurun pasir selama 2 minggu, menikmati pengalaman yang menyenangkan. Aku menyerah saja kepada anak kecil yang berbicara dengan bahasa antar bangsa terpatah-patah itu. Aku menghala tali untaku menuju ke penginapan sementara. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan dengan lesu. Angin berpasir yang sudah 2 minggu terus-menerus menimpaku belum juga hilang sampai di dalam kota ini. Wajahku penuh dengan debu, dan begitu juga wajah banyak orang di kota ini. Semua orang suka memakai bedak, tapi jelas bukan bedak. Mereka menyelamatkan wajah mereka dengan kain, yang juga melindungi rambut mereka dari angin dan berpasir. Jadi di mana-mana saya hanya melihat mata. Itulah mata yang memandang dengan tajam, dengan suram, atau dengan bertanya-tanya, apa yang bisa kita katakan dari pasangan mata. Aroma kuhirup setanggi yang mengalir dari sebuah jendela. Ketika aku menengok ke jendela itu, muncul wajah seorang wanita bercadar. Di balik cadarnya yang kurus, kulihat ia tersenyum. Bibirnya yang merah tertimpa cahaya, dan ia membawa anglo kecil berisi dupa. Jadi sekarang aroma setanggi bercampur aroma dupa, dan aroma itu makin lama makin tajam karena agaknya aroma itu mengalir dari setiap jendela dan pintu. Angin yang berpasir akan selalu membuyarkannya, tetapi aroma itu akan selalu kembali. Aku tenggelam dalam suasana yang tenang. Orang-orang di jalanan tak banyak bicara, dan di jalanan itu pun kepala mereka lebih sering tertunduk. Kepala-kepala tertunduk kadang-kadang terangkat melihat, dan aku hanya akan melihat mata dari kepala-kepala itu. Aku suka gagal membaca sesuatu dari mata mereka. Apakah kiranya yang mereka baca dari mataku? Aku pun menundukkan kepalaku agar tidak tampak merasa selalu menoleh ke kiri dan ke kanan. Apakah cahaya senja yang temaram meskipun keemas-emasan itu membuat suasana tampak ditolak? Aku telah memecahkan 1000 senja di 1000 kota, dan memang senja selalu memberikan kepada kita perasaan yang rawan. Namun agaknya ada sesuatu yang lain di kota ini apapun, sesuatu yang berat dan mendorong.
Sebenarnya, aku tidak pernah mengenal negeri senja sebelumnya. Aku hanya pernah mendengar namanya di kedai, kompilasi seorang musafir yang pandai bercerita dalam bahasa aku kenal di kerumuni para pengunjung. Ia menceritakan suatu hal yang sangat sulit dipertanyakan, yaitu matahari tidak pernah dipahami di negeri senja. Bagaimana mungkin? Itu juga menjadi pertanyaanku, bagaimana mungkin di sini matahari timbul dan tenggelam seperti biasa? Apakah matahari itu juga yang tampak di setiap negeri di muka bumi? Jika matahari terbenam di negeri senja itu memang tersangkut di cakrawala, mestinya negeri lain juga tidak ada perubahan. Tapi ini bukan. Hanya di negeri senja matahari tidak pernah menembus. Kenapa bisa begitu? Apakah pertanyaanku juga, kenapa bisa begitu? Negeri senja memang tidak ada di peta. Ia ada tapi tiada. Hanya para pengembara yang bisa mencari kesasar yang hanya tahu. Dan mereka pun tidak pernah direkomendasikan untuk ke sana. Tidak ada apa-apa di sana, katanya, selain kemiskinan, kejahatan, dan penindasan. Tentang matahari yang tidak pernah melibatkan itu, bagaimana? Tidak ada yang tertarik menyelidikinya. Wah, orang-orang negeri senja menganggapnya biasa. Biasa, ya biasa. Mereka sudah biasa hidup seperti itu. Hidup dengan matahari tidak pernah terpengaruh. Hidup dengan matahari tidak pernah tertanam. Apakah negeri seperti itu benar-benar ada? Para ahli ilmu alam juga tidak percaya. Mereka tidak mau membuang waktu mencari negeri senja. Tapi aku tidak pernah ke sana. Percayalah, itu ceritaku, ini bukan karangan. Aku juga tidak ingin percaya mendengarnya. Para musafir yang kadang-kadang kujumpai memang ada juga yang suka membual. Namun pada suatu hari, kompilasi sedang duduk di bawah pohon, datanglah kafilah para pedagang garam itu. Mereka mengisi kantung-kantung udara yang terbuat dari kulit. Dari pembicaraan tampak akan diadakan perjalanan jauh. Mau kemana sahib? Mau ke negeri senja. Sekarang aku berada di negeri senja. Karena lelah dan lesu, aku lupa kelelahan matahari tersebut. Nanti kompilasi aku terbangun dan dibuka jendela yang kumal itu. Barulah aku akan membuat matahari ternyata memang belum pernah menginstal di negeri senja. Kita sudah sampai, kata anak kecil berambut keriting itu. Aku baru sampai di depan penginapan, maafkan aku. Rupanya ceritaku tadi terlalu cepat. Sebaliknya, pemandangan tidak akan pernah berubah. Matahari membara seperti lempengan besi di tungku pembakaran. Matahari itu memisahkan separuh. Cahayanya menyala langit begitu rupa sehingga langit itu betul-betul membara. Aku menghela nafas. Aku sudah berada di negeri senja. Aku membayangkan wajah-wajah yang tidak akan pernah percaya jika aku tahu. Aku tidak tahu apakah kamu akan mempercayainya, Alina. Kurasa aku tidak akan pernah tahu, karena kamu tidak akan pernah membicarakan apa-apa kepadaku. Hanya mendengarkan dengan mata ingin tahu. Tapi, kapankah aku akan pernah bertemu lagi denganmu, Alina? Apakah aku tak pernah tahu apakah akan pernah kembali? Seperti juga aku tak pernah tahu